ya orang yang senantiasa ingat bahwa segala kebaikan, segala kemudahan dia bisa beribadah itu, dia ingat bahwasanya itu merupakan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menyebutkan ya, min asbabil intikas wa min asbabil futur. Ya, al-intikasa itu artinya ya al-inqita, artinya mundur ke belakang, putus dari amalan, futur. Ulama kita mengatakan di antara sebabnya adalah ya di antara sebab utama kenapa orang bisa futur. Ya, artinya malas lagi beribadah, tidak lagi kuat beribadah, artinya tidak termotivasi lagi, bahkan cenderung meninggalkan amalan waliyadzubillah. Di antara sebab utamanya adalah dia menyandarkan kebaikan itu pada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. An yusnida khairan li nafsihi wala ila rabbih waliyadzubillah. Dia menyandarkan segala kebaikan yang dia terima itu ya kepada dirinya waliyadzubillah. Makanya para asatidzah sekalian, ini mengingatkan kita semua. Ya, kita ini hidup ya di dunia ini tentu siap untuk menerima segala macam ujian dan cobaan. Ya, namanya hidup di dunia pasti ada masalah. Sehingga ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayah ya kepada kita ini kewajiban bagi kita adalah untuk menjaga hidayah ini agar tidak lepas. Makanya kita lihat bagaimana doa orang-orang beriman itu Allah sebutkan di surat Ali Imran. Ya, mereka yang sudah diberikan hidayah, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ini ya Allah, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau campakkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ulama kita menyebutkan, ya orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat iman ini, dia senantiasa berdoa kepada Allah agar jangan dicampakkan hatinya kepada kesesatan. Diberikan apa? As-sabat, keistiqomahan. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau campakkan hati-hati kami wahai Allah setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan ya kita akui itu ya, ada rasa jenuh. Ya ada rasa malas. Ya sudah ya kita awal-awal kita kalau ingat flashback ya ke belakang, kita ketika awal-awal terbiasa semangat luar biasa, masya Allah. Ya, kita berhalaqah itu ya semangat sekali. Nah, kita ya, rindu terus kayak kapan lagi tarbiyah ini. Tapi sering berjalan waktu ada ya rasa-rasa kayaknya hanya sekedar rutinitas semata. Ya datang tarbiyah supaya tidak ditegur murabinya. Ya datang tarbiyah supaya tidak dikeluarkan dari pengurusan. Ya datang saja tarbiyah yang penting sotor muka. Yang penting ya datang selesai pulang tidak berbekas. Ini ada masalah. Makanya ini ya ulama kita mengatakan ya namanya futur, orang yang mundur ke belakang, artinya tidak lagi atau eh, tidak lagi bersemangat dalam beramal, ya harus segera ya cepat-cepat ya murojaah, cepat-cepat sadar. Kenapa? Ya orang yang ya, dikatakan futur itu kan dia tidak ya ini kan kita punya tema ini eh, jika tidak terbiah lagi. Ini sebenarnya ada dua sisi. Orang yang tidak terbiah, ya bisa jadi dia memang tidak terbiah di lembaga kita, tapi dia belajar di tempat lain. Nah, ini tidak ada masalah ini. Yang penting dia belajar, alhamdulillah. Nah, kita saling mendoakan. Orang yang dulunya sama-sama kita belajar, kemudian ternyata setelah itu ya dia pilih tempat lain untuk belajar dan tidak bergabung sama kita, tidak masalah. Yang penting kita ya tetap bangun hubungan yang baik dan jangan saling jangan saling menghujat. Nah, ini yang penting. Kalau seperti itu maka tidak masalah. Ya, alhamdulillah yang penting dia tetap belajar. Alhamdulillah kita selalu mendoakan semoga dia istiqomah dan kita istiqomah juga. Yang kedua, sisi yang kedua, kalau dia tidak terbiah, justru tidak terbiahnya dia ini, dia bahkan juga meninggalkan amalan-amalan soleh. Nauzubillah. Dia tidak terbiah, dia tidak lagi mau mengaji. Ya, sholatnya pun juga, ya, sholatnya juga malas-malasan. Nauzubillah. Padahal dulu rajin terbiah, ya rajin sholat. Nah, ini yang mau kita bahas. Ini orang yang seperti ini,
Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita ya, tetap ya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Semuanya taala tuh semua bahwa ya 2 dosa itu tahun. para muslimin, Kami. dosa itu Apa turun di kota ini? orang yang melakukan Panggil dosa terus menerus dan tidak mau sadar pada akhirnya dia telah menabung masalah. Ya dia tabung ya masalah dia tabung terus ya, itu tabungan kalau membesar membengkak dia akan pecah. Kalau pecah dia akan menghancurkan pelakunya itu. Kalau dia tidak segera taubat. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ya mau lagi belajar, orang yang tidak mau lagi bersemangat beribadah, ini harus segera apa? Segera kita tarik tangannya, kita selamatkan. Ya ajak dia. Ya, di antara bentuk kecintaan kita kepadanya, ayo ya kita doakan dan kita ajak dia ya kembali lagi ke majelis taklim, majelis ilmu. Dan ulama kita mengatakan, ya orang yang ketika melakukan ya kemaksiatan dan dia tidak segera sadar, ini akan menjadi dia menabung masalah dan akan menghancurkan, dan ini dinamakan istidraj. Istidraj ya itu orang yang menabung masalah itu ya senantiasa melakukan dosa tapi rezekinya lancar terus. Ya, Allah katakan dalam surat At-Taubah ya, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah katakan tentang orang-orang kafir, wahai orang-orang beriman, jangan kalian tertipu dengan kegemerlapan yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Mereka kafir, tapi banyak hartanya. Ya, anaknya sehat-sehat. Ya berhasil semua sekolahnya. Allah katakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Allah katakan jangan kamu tertipu. Ya, jangan takjub dengan ya apa yang Allah berikan kepada orang kafir itu. Kalau mereka kafir, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah katakan sesungguhnya Allah menginginkan hal tersebut untuk apa? Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah akan azab mereka itu ya di dunia waliyadzubillah. Artinya apa? Ya diberikan kegelapan dan akan dihancurkan dengan kemaksiatan itu sendiri. Itu namanya istidraj. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang ini dia tidak beriman tapi usahanya makin lancar. Nauzubillah. Itu istidraj semua. Itu semua istidraj ya artinya ya tangguh yang Allah kasih nanti Allah akan hancurkan sendiri dengan apa? Dengan hartanya itu. Makanya jangan ya eh, ke kebahagiaannya itu bukan diukur dengan hal tersebut. Ya, justru kebahagiaan itu ketika ya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para asatidzah sekalian, barakallahu fikum, ya kita akan sebutkan ya di antara hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk tetap ya istiqomah dan melawan rasa futur ini. Ya, kita hidup ya di zaman yang penuh fitnah, ya fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat ini ya, artinya fitnah syubhat ya ujian syubhat ya. Ya, yang itu yang berkaitan dengan masalah akidah, pemikiran. Ya, ada hal yang tidak jelas seperti misalnya kesesatan yang sekarang lagi ramai itu masalah al-zaitun, ya pondok al-zaitun. Nah, ini kan syubhat-syubhat itu. Ini ditangkal dengan apa? Ditangkis dengan ya ilmu agama. Ya di tarbiyah itu kita pelajari. Ya, kita belajar ya di tarbiyah, belajar masalah akidah agar apa? Agar ya kita kokoh dengan iman kita, dengan prinsip kita, tidak mudah terombang-ambing dengan syubhat. Adapun fitnah syahwat, ujian syahwat kata para ulama kita itu ditangkis, ditangkal dengan apa? Dengan banyak beribadah. Sehingga ilmu dan amal ini ya dia saling berkaitan. Syai'ani mutalaziman ghair munfakkain kata para ulama kita. Ya, dua hal. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu dituntut untuk beramal. Karena dengan amalnya itu akan melindungi dia, menjaga dia dari perbuatan ya keji dan mungkar, fahsya. Makanya ya ini ya kita sudah belajar maka dituntut kita untuk apa? Beramal itu. Ya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ulang kita menyebutkan ya di antara sebab agar kita tetap istiqamah di atas ketaatan yang pertama adalah al-iqbalu alal Quran. Ya, segera kembali kepada Al-Qur'an. Ini obatnya ini. Tidak ada yang lain. Semua masalah kalau kita rujuk kepada Al-Qur'an itulah obat yang paling terbaik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa
wa rahmatun lil mu'minin. Allah katakan, Allah turunkan Al-Quran. Di antara tujuannya adalah syifa, penawar. Wa rahmatun, dan rahmat bagi orang beriman. Ya Allah. Ya, segala macam permasalahan semua ada di Al-Quran. Ya, di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama. Dan permasalahan yang sering terjadi, orang sekarang ya, ketika ada masalah dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Ya. Dia mau bersandar dengan dirinya. Dia ingat dia merasa bahwasanya masalahnya itu bisa dia hadapi sendiri tanpa melibatkan Allah. Ini yang keliru, dan inilah di antara sebab juga orang futur. Ya. Dia ketika ada masalah langsung cari solusi di luar daripada solusi Allah. Dia lupa bahwasanya ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha besar. Hanya kalau kita lihat, ya, ulama kita mengatakan kata-kata Allahu Akbar itu, ya, Allah maha besar. Kalau kita pahami dengan baik maknanya ini, ya, kita akan selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha segalanya. Ya. Masalah kita sebesar apapun ada Allah yang maha besar. Sesuai apapun masalah kita ada Allah yang maha besar. Allah memberikan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Solusi Allah yang kasih tahu langsung. Allah yang informasikan. Syaratnya bertakwa. At-taqwa, apa itu takwa? At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi. Takwa adalah engkau menjadikan penghalang, pembatas antara dirimu dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Takwa, ini takwa. Ulama sepakat takwa itu takwa dari kata-kata waqayati. Ya, wiqayatan, yang menjadikan penghalang, pembatas. Dengan apa? Mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kalau kita bertakwa, Allah katakan Allah akan berikan solusi kepada kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah akan kasih jalan keluar. Dan ini harus menjadi keyakinan seorang muslim. Terlebih lagi orang yang sudah belajar agama, orang yang sudah tertarbiyah itu. Maka ya sangat sangat disayangkan sekali ketika ada orang yang seorang ikhwan misalnya kader ketika timpa masalah justru mencari jalan keluar di luar daripada solusinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa maksudnya? Dia tidak mau, dia tidak libatkan Allah dalam setiap urusannya. Ini keliru. Justru seharusnya kita libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Nah, kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dikejar oleh Firaun dengan tentaranya itu. Di surat Asy-Syu'ara ayat 61 ayat sampai ayat 62 itu dan sampai ayat 63, bagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada kita tawakal yang benar. Nabi Musa dengan pengikutnya dikejar Firaun dan bala tentaranya. Apa kata Allah? Ketika dua kubu sudah saling melihat, artinya sudah saling dekat, artinya mereka sudah dekat. Apa kata pengikut Nabi Musa? Qala ashab Musa inna lamudrakun. Musa, kita sudah tertangkap, kita akan tertangkap ini. Kita terkejar. Karena kenapa? Mereka melihat di depannya sudah mentok. Apa itu? Laut Merah. Kita mau lari kemana lagi Musa? Di belakang Firaun dan tentaranya. Sedangkan kita mau lari mentok, di depan kita sudah lautan. Kata pengikut Nabi Musa, Bani Israel, qala ashab Musa inna lamudrakun. Kita akan tertangkap. Pengikut Nabi Musa, Bani Israel, yang merupakan mantan atau bekas budak Firaun, Bani Israel itu di antara mentalnya mental pengecut. Mental budak, yaitu budak, mental pengecut. Ketika datang masalah langsung lupa bahwasanya ada Allah yang maha kuat. Sehingga mereka, pengikut Nabi Musa ini, mengukur solusi itu dengan akal mereka yang sangat-sangat terbatas. Mereka mengatakan, ini depan sudah lautan, gimana lagi? Tidak ada solusi lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan berikan petunjuk kepada aku. Karena memang Allah menyuruh Nabi Musa untuk lari. Lari sampai ke tepi lautan.
sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat beliau ke permukaan laut dan terbelahlah lautan tersebut. Solusi dari Allah. Ya. Kalau kita timbang atau ukur dengan akal kita, masuk akal tidak itu lautan terbelah begitu? Tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Memerintahkan Nabi Musa, ya pukullah tongkatmu itu di permukaan laut dan terbelahlah lautan tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa ya melewati daratan bersama pengikutnya. Dan ketika Fir'aun turun juga, Allah pun langsung menutup kembali lautan tersebut. Hikmahnya para asatidzah sekalian, barakallahu fikum, bahwa Nabi Musa mengajar kepada kita tawakal yang benar. Tawakal yang benar adalah orang yang senantiasa bersandar kepada Allah dibarengi dengan usaha. Itu tawakal. Makanya ulama kita mengatakan beda itu tawakul dengan at-tawakul. Dalam bahasa Arab itu ada namanya at-tawakul, tawakal kalau bahasa kita, bahasa Indonesia tawakal. Itu artinya at-tawakul, orang yang senantiasa bersandar kepada Allah dan juga dibarengi dengan apa? Dengan usaha dan upaya. Itu tawakal. Dan Nabi Musa bentuk tawakalnya apa? Lari. Ya, beliau lari. Padahal kalau kita pikir ya, beliau nabi, utusan Allah. Ya, dengan sangat mudah sebenarnya, sangat-sangat mudah bagi Allah untuk apa? Menolong Nabi Musa tanpa beliau lari, kan begitu. Tapi Allah ajarkan kepada kita bahwasanya Allah menyuruh Nabi Musa untuk lari. Untuk apa? Inilah begini caranya tawakal ini. Usaha dan bersandar kepada Allah. Diusahakan dulu. Ya. Dan Nabi Musa praktekkan itu. Beliau lari betulan. Ya lari. Senantiasa juga beriltija dan bersandar kepada Allah. Ya, beda dengan at-tawakul itu. At-tawakul itu tawakal salah-salah. At-tawakul itu orang yang pasrah tanpa dibarengi usaha. Itu namanya at-tawakul. Ya, dia simpan motornya. Ya, kemudian sama kunci-kuncinya di situ. Kenapa Anda ambil kuncinya? Tawakal. Bukan tawakal itu. Itu namanya at-tawakul. Itu tawakal salah-salah. Tawakal itu Anda ambil ya kunci Anda, ya, Anda kunci misal motor Anda ambil kuncinya dan ya pergi masuk masjid, begitu. Ya bukan ya ini saya tawakal, itu tawakal yang keliru. Nah ini makanya ya solusi untuk kita bisa bangkit dari kefuturan ini adalah segera kembali kepada Al-Quran. Di situ ada solusinya itu. Ya baca Al-Quran dan tadabburi itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran ya, di surat An-Nahl ayat 102, Allah sebutkan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu tujuannya apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Allah yang katakan. Nah, kita ini ya harus kita akui, kita ini banyak kesalahan. Dan kita kadang ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, mau istiqomah, mau dapat konsisten, baca Al-Qur'an itu. Allah yang katakan, yusabbital ladzina amanu. Ya, Al-Qur'an kalau kita baca tadabburi itu akan memberikan efek yang sangat kuat. Apa itu? Diberikan kepada kita oleh Allah apa? Keistiqomahan, konsisten di atas ketaatan itu. Tapi masalahnya sekarang ya, kita ini ya tidak percaya kalau tidak kita lihat langsung, kan gitu. Surga neraka itu sama ya. Allah janji kita dengan surga. Tapi kita biasa-biasa saja. Begitu banyak ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, yaitu ya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala seperti angin lalu saja. Karena memang kita tidak lihat, dan itulah ujiannya itu. Kita diuji oleh Allah, apakah kita beriman dengan hal-hal gaib seperti surga dan neraka? Ya. Atau kita justru lebih beriman dengan yang sifatnya ya materi, ya kita lihat. Ya, kita bandingkan ya, kita harus akui memang. Ya, kita misalnya kita di instansi atau kita misalnya sebagai karyawan. Kita dijanji oleh ya bos kita ya, kamu ya lembur ya, saya perintahkan kamu untuk lembur 10 hari, saya kasih kamu ya, kasih lipat kan gajimu 10 kali lipat, saya gandakan gajimu. Kita tanpa basa-basi siap laksanakan.
Ya, tidak ada lagi tawar-menawar, siap laksanakan. Ini manusia yang janji kita. Tapi ketika Allah janji kepada kita, kita malah biasa-biasa saja. Nah, inilah masalahnya kita ini. Ya, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kata para kita agar kita bisa istiqamah ya at-taufiq bisilati billah. Ya, kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin kuat keimanan kita dengan janji Allah, maka ya hidup masalah apapun yang kita hadapi itu akan terasa ringan, insya Allah. Makanya solusinya al-iqbal alal Quran, ya kembali kepada Al-Quran itu. Makanya di tarbiyah itu ya kita mulai dengan apa? Tadarus itu. Ya tahsil qiraah itu, perbaikan bacaan itu. Dan itu jangan dianggap remeh, itu bukan hanya sekedar ya gaya-gayaan saja, siapa yang paling bagus hafalannya, siapa yang paling bagus bacanya. Tidak seperti itu, bukan. Justru dengan baca Al-Quran ini kita mulai halaqah tarbiyah kita ya dengan ya sesuatu yang paling berkah apa itu? Al-Quran itu. Ya agar kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Quran ya dialah ya sumber hidayah. Makanya Allah katakan ya dalam Al-Quran ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, Allah jamin hidayah. Kalau kita mau dapat hidayah, Al-Quran. Al-Quran. Tidak ada lagi. Saya ingat ya kalau bicara masalah hidayah, sedikit cerita para saudara sekalian. Waktu di Madinah dulu kuliah di semester terakhir itu semester 7-8 ada teman ya asli orang ya dia orang Madinah. Kami sudah tidak akrab. Cuma karena sekelas dan dia jarang hadir di kelas, jarang hadir di perkuliahan, makanya kita bertanya-tanya ini kemana ini? Nanti ketika sudah mau ujian final, baru dia hadir tiba, dia munculkan ya badannya itu dia datang. Kita tanyalah. Ya, saya tanya, saya apa penasaran nih, kenapa baru tiba lagi nih? Kenapa baru datang? Kemana aja kemarin? Dia bilang, ya saya datang ini untuk ujian saja. Ya dia bilang sama saya secara ya terus terang dan ini yang buat atau termasuk hal menyedihkan juga dia katakan ya saya masuk di Madinah ini cuma untuk ya ambil uang sakunya saja, bukan untuk belajar. Ya supaya dapat ijazah saja. Karena memang kita di sana di beasiswa dikasih uang saku Pak. Ya tiap bulan dikasih juga uang tiket pulang tiap tahun. Nah ini teman ya dia tahu ya kan saya datang ini ya supaya dapat ya saya untuk ambil uang saku saja dan juga supaya dapat ijazah. Dia mengatakan hal tersebut tanpa rasa bersalah. Hidayah. Yang kedua, hal yang paling menyakitkan juga dia mengatakan ya katakan saya juga selama saya hidup ini sampai umur saya 22 tahun saya belum pernah ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Subhanallah. Bayangkan, dia punya mobil. Dia orang kaya. Fasilitas begitu banyak Allah berikan kepadanya. Tapi untuk pergi ke Mekah yang dari Madinah cuma ke Mekah itu cuma sekitar 5-6 jam saja, dia tidak mau. Tidak tergerak hatinya karena dia sendiri yang pilih. Ya, makanya itu hidayah para ikhwan sekalian. Itu hidayah. Memang kita tahu hidayah itu di tangan Allah, tapi harus kita apa? Harus kita usahakan. Dalilnya banyak sekali. Hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Allah katakan dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu dalam kesesatan kecuali yang aku berikan hidayah. Maka Allah katakan fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku. Mintalah hidayah. Itu minta hidayah apa? Usaha. Usaha kita untuk dapat hidayah itu dengan minta hidayah kepada Allah. Berdoa. Ahdikum dan aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dalilnya juga surah Al-Fatihah. Sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Di setiap salat kita minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah. Itu usaha. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir Allah katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah katakan, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menuju jalanku, jalan hidayah, kata Allah, lanahdiyannahum subulan. Bayangkan, di sini Allah menggunakan dua kalimat penegasan. Lam taukid dan juga nun. Allah katakan
barang siapa yang bersungguh-sungguh, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menuju hidayahnya Allah, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan berikan hidayah kepadanya. Allah yang katakan ini. Jadi itu hidayah yang harus diusahakan itu. Kita minta kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keliru. Kalau ada yang mengatakan, kita tanya kenapa tidak sholat? Belum dapat hidayah Ustaz. Ah ini salah ini. Dia tahu sholat wajib. Maka cara untuk dapat hidayah, kerjakan apa yang Allah wajibkan. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka hidayah akan datang itu. Itu begitu caranya dapat hidayah itu. Sudah tahu sholat wajib, maka dia pilih untuk tinggalkan. Gimana caranya hidayah mau datang? Harus dijemput itu hidayah, diusahakan. Sama orang ketika melakukan kemaksiatan, kenapa masih minuman keras? Kenapa masih mabuk-mabukan? Belum dapat hidayah Ustaz. Nah, ini keliru juga. Kalau mau dapat hidayah, tinggalkan kemaksiatan, maka Allah akan berikan hidayah. Bentuk usaha kita. Makanya sekali lagi, ya solusi untuk agar kita bangkit dari kemalasannya, bangkit dari kemalasan beribadah. Ya, futur itu adalah dengan ya kembali kepada Al-Qur'an. Itu obatnya itu. Kemudian yang kedua, para ikhwah dan asyik itu sekalian, ya, hal yang bisa mengantar kita untuk tetap istiqamah di atas ketaatan adalah kita hendaknya senantiasa melihat dan mentadabburi ya kisah-kisah orang soleh terdahulu. Ini jelas. Di surat An-Nahl ayat ya, Allah sebutkan ya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak ayat 102. Ya. Allah katakan wa kullan naqussu min amba'ika wa kullan naqussu min amba'ika rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan Allah katakan dan ya telah kami kisahkan kepada wahai Muhammad ya semua kisah-kisah para rasul dan para nabi. Apa tujuannya? Manusabbitu bihi fuadak agar ya dengannya dengan kisah-kisah yang kau baca ya, dengan kisah-kisah yang kami kisahkan kepadamu kisah orang soleh itu akan menguatkan hatimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW ya salah satu ya cara agar beliau tetap istiqomah disuruh oleh Allah apa untuk mentadabburi kisah-kisah orang soleh terdahulu. Makanya di antara agenda terbaik kita adalah bagaimana kita membaca ya menelaah ya kisah para salaf itu bagaimana mereka bertahan ya dengan ya begitu macam ujian yang mereka hadapi. Mereka bersabar di atas ketaatan. Ini yang perlu kita ya sama-sama pelajari. Makanya ya kalau dikatakan jenuh, capek ini wajar. Tapi jangan apa? Jangan justru kita larut dengan ya kejenuhan tersebut. Aduh, capek. Memang ya namanya manusia, pasti ada ya jenuh. Tapi ya syariat memberikan solusi. Ya. Bagaimana supaya kita ya tetap istiqomah dan bisa melawan kejenuhan tersebut? Ya, makanya ada namanya tanwiyah. Atau tanwiyah itu ya di tarbiyah kita itu ada ya beraneka macam ya agenda. Ya ada tadarus. Ya ada problem solving, ada curhat. Ya ada tanya jawab. Kemudian ya ada syarah hadis, penjelasan hadis, baca-baca kisah. Ya ini ya kenapa dikasih tanwi ya berbagai macam agenda ini supaya apa? Ya kita tidak bosan ya, supaya ini seperti ini ya, supaya kita apa? Semangat terus. Makanya ulama kita mengatakan kenapa ya banyak ibadah ya. Kenapa ibadah itu beraneka ragam? Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa sunnah. Itu semua dalam rangka agar kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Ya, ya ada ibadah puasa, ada berdoa, berzikir. Itu semua apa? Dalam rangka agar kita apa? Tidak bosan dengan satu ibadah itu. Ya, supaya apa? Tetap istiqomah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang, bukan kadang, sering ada ikhwat tidak mau tarbiyah. Aduh, mau tarbiyah. Belum hafal ayatnya Ustaz. Nanti diketawain teman. Nah, ini masalah ini. Ya, nah, berarti apa yang harus dimorojain, apa harus dikoreksi? Ya niat kita ini. Saya tarbiyah apakah memang untuk menunjukkan kepada teman-teman kalau saya ini hafal ini atau hafal itu? Tidak kan? Berarti supaya iman saya kuat. Kalau ada ya bisikan setan, jangan tarbiyah karena nanti malu pun.
Tidak hafal ini, tidak hafal itu. Belum selesai tugas, tidak ada masalah. Karena saya intinya yang saya mau datang, datang tarbiyah ini supaya apa? Iman saya akan kuat lagi, tercas lagi. Itu. Dan juga ya kita harus saling menguatkan. Ya. Ketika ada teman kita yang mungkin salah baca, jangan malah dipojokkan. Kadang ya biasa terjadi itu realitas. Ya, kita menterbiah, ya kita tadarus. Ada yang tadarus misalnya salah ya, ada yang salah biasa temannya langsung tegur, rame-rame itu, ya, langsung down dia. Nah, harusnya kan ini ranahnya murabbi yang berhak tegur. Ya. Biasa ya yang membuat orang ya ikhwat kadang ya minder lagi karena ya di tarbiyah dia jadi bulan-bulanan. Nah, ini masalah harusnya kita saling menguatkan. Ya. Ya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku ya. Kata Allah wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Ya. Kayak di dalam bahasa Arab ya, kata-kata ya itu ya ibadi itu namanya ya ul-idhafah. Ini disandarkan kepada Allah. Hamba-hambanya Allah. Itu besarnya dosanya kita. Begitu besarnya dosa kita kepada Allah, tapi Allah masih katakan wahai hamba-hambaku. Bayangkan ya. Sayangnya Allah kepada kita itu ya, begitu durhakanya kita, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, banyaknya kewajiban yang kita lalaikan. Tapi Allah masih katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu sayangnya Allah kepada kita itu. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, yang sudah terjerumus kepada kemaksiatan yang begitu banyak. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-qunut ya, ya pakai ta itu Allah katakan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan Allah ya datang dengan ya begitu banyak macam penegasan. Kata ulama kita, fa innallaha jaa bi iddatil muakkidat. Allah Subhanahu wa taala datang dengan begitu banyak macam penegasan. Apa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Kita ini ya selalu berusaha kepada Allah. Ya. Kita memang pendosa. Tapi jangan lagi tambah dosa kita dengan berusaha kepada Allah bahwasanya Allah tidak ampuni dosa kita. Itu menambah dosa lagi itu. Ya kita ini sudah banyak dosa kita. Kemudian kita tambah lagi dengan berusaha kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan ampuni saya ini. Waliyadzubillah. Ini justru menambah lagi ya dosa kita kepada Allah. Seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa kita ini hamba yang selalu berdosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dengan kata-kata penegasan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Datang lagi innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakan dialah ya. Hu ini didahului dengan apa? Kata-kata inna lagi penegasan. Menggunakan kata ganti bersambung innahu hu. Dialah. Pakai lagi Allah menggunakan kata-kata huwa dengan kata ganti yang terpisah innahu. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kurang sayang apa ya Allah sama kita? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya lebih sayang kepada kita daripada orang tua dengan anaknya. Ya Allah ya bukannya kita ya itu syaitan laknatullahi alaihi. Selalu memberikan ya was-was bahwasanya kamu ini dosa begitu banyak. Janganlah hadir tarbiyah. Ya, jangan lagi sholat. Untuk apa sholat? Dosamu sudah begitu banyak. Tidak mungkin Allah terima sholatmu. Waliyadzubillah. Nah inilah ya di antara tugas syaitan membuat anak cucu Adam putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, la taqnatu, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita baca Al-Qur'an saja. Kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertama kali mushaf. Yang terpampang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan kata-kata Bismillahil Jabbaril Qahar, tidak ada. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, tidak. Tapi Allah katakan dengan apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menunjukkan bahwasanya Allah begitu sayang pada kita. Allah sayang sama kita, justru kita tidak sayang sama diri kita ini. Ya. Makanya ya para asatidz sekalian, ikhwas sekalian,
Ya penting bagi kita untuk ya jangan putus asa, segera mohon ampun kepada Allah. Ya dosa apapun kita ingat bahwasanya Allah Maha Pengampun, dan juga ya kita ingat ya kita harus gabungkan ini dua ini. Ya rasa ya pengharapan yaitu akan diampuni dosa kita, dan juga rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya orang beriman dalam akidah Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan dua hal, ar-raja wal khauf. Menggabungkan dua hal apa itu? Ar-raja pengharapan, berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya, dan juga takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus, dua hal ini harus ada, rukun. Ya, makanya setiap dia ya terbesit lagi untuk bermaksiat, dia ingat ada Allah yang Maha mendengar, ada Allah yang Maha melihat, ada Allah yang Maha mengetahui, sehingga dia pun mengurungkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, orang yang senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pada hakikatnya ya senantiasa mau ingin ya berubah. Ya orang ya yang tidak, memang pada dasarnya dia tidak mau berubah. Jadi dia ya memang dia pilih ya. Kita ini kan dikasih pilihan oleh Allah. Apa Allah katakan? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti di akhirat itu cuma dua saja. Fariq fil jannah, golongan yang dimasukkan ke dalam surga, dan golongan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Kata para ulama, kita dikasih pilihan oleh Allah. Ya, bukan berarti itu masuk surga. Ya, begitu saja tidak. Itu memang ya kita pilih itu. Dengan apa? Dengan senantiasa mengerjakan apa yang Allah ya perintahkan kepada kita. Nah, kita ya, sedikit lagi sebelum masuk waktu, kita lihat di surat At-Taubah ya, ayat 112. Ya Allah kisahkan itu ya, kisah perang Tabuk itu. Perang Tabuk ini di antara perang yang terberat dirasakan oleh kaum muslimin dan Rasulullah pada saat itu. Jarak Madinah dengan Tabuk itu sangat jauh, 700 km. Dan di perang Tabuk juga itu ketika musim panas, sangat panas itu, kalau panas Madinah itu luar biasa panasnya. Sampai 20 derajat Celcius bahkan lebih. Panas sekali. Makanya para sahabat ketika bulan Ramadan ya, bulan puasa itu pernah minta izin, wahai Rasulullah, ini Madinah panas sekali. Bolehkah kami ini kalau puasa kami siram kepala kami dengan air mandi? Ya untuk apa? Biar segar lagi. Kata Rasulullah, boleh, tidak masalah. Ya. Nah, syahidnya di perang Tabuk ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang. Takhalaf, tidak ikut perang. Siapa itu? Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik dan Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi'ah. Tiga sahabat yang mulia. Tidak ikut perang tanpa uzur. Nabi SAW sudah tahu ada tiga sahabat yang tidak ikut perang tanpa uzur. Sepulang dari perang dan menang, pulang ke Madinah, salat 2 rakaat Masjid Nabawi. Orang-orang munafik yang tidak ikut perang datang kepada Rasulullah SAW menyebutkan semua alasannya. Wahai Nabi, saya begini, saya karena begini. Berbohong. Dan Nabi tahu orang munafik ini bohong. 3 orang sahabat ini yang tidak ikut perang tanpa uzur, mereka mengaku, wahai Nabi, kami tidak ikut perang karena memang ya tanpa uzur, kami memang kesalahan kami. Mereka mengakui. Antum ya, kita lihat bagaimana penyikapan Rasulullah SAW dari fenomena ini. Nabi SAW tidak menghukum orang-orang munafik, karena beliau tahu ini orang munafik ini tukang bohong. Tapi 3 sahabat yang jujur ini, Nabi SAW katakan, ya kalian karena jujur, ya alhamdulillah dikasih apa? Hukumannya apa? Diboikot selama 50 hari. Diboikot. Tidak ada yang ajak bicara, sampai istri mereka tidak ada bicara. Orang-orang di pasar pun tidak ada yang bicara dengan mereka semua ini. Ya Abu Qatadah ya, sepupunya juga sahabat ini, tidak ada yang bicara. Sholat berjamaah pun, sholat sudah pergi dan tidak ada yang bicara dengan mereka. Sampai-sampai ada mereka tidak pergi ke masjid. Karena apa? Begitu sampai tidak ada mereka, karena apa? Diboikot selama 50 hari. Hukuman. Tapi di hari ke-50, selepas sholat subuh, ketika 3 sahabat ini pulang ke rumah, tiba-tiba teriak sahabat yang lain, wahai ya Ka'ab, absyir, ya, berita gembira bahwasanya
Allah telah memaafkan kalian. Turun ayat. Ya, sehingga para sahabat ini mentakkid, minta penjelasan, wahai Nabi, betulkah ini Allah? Ya, betulkah Allah SWT telah memaafkan kami? Ya betul, ini datang dari Allah SWT. Bayangkan 50 hari diboikot. Dan maka dalam Al-Quran disebutkan ya hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat. Dan mereka terasa sempit sekali. Bayangkan 50 hari diboikot oleh kaum muslimin di Madinah itu. Tidak ada yang ajak bicara mereka. Hatta istri-istri mereka, sampai istri mereka pun juga begitu. Sampai di antara istri mereka ada yang mengatakan, wahai Nabi, bolehkah kami minta cerai ya? Minta cerai. Bayangkan. Kata Rasulullah, jangan. Sehingga apa? Ya ini bentuk hukuman. Tapi orang munafik, antum lihat orang munafik dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang pada dasarnya mereka yang tidak mau apa? Tidak mau jadi benar. Yang tidak mau baik itu orang munafik itu. Tapi ini 3 sahabat salah dan mengakui kesalahan. Ini penting ini. Mereka dan mereka akui kesalahan dan mau taubat. Orang munafik sudah tidak ikut perang tanpa alasan berbohong lagi. Dan Nabi tahu. Tapi 3 sahabat yang mulia ini mereka salah dan mereka bertobat, mereka akui kesalahan mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya yang paling terakhir sekali dalam ayat ini, kalau kita lihat di ayat selanjutnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah katakan wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kalian bersama orang-orang yang jujur keimanannya. Ini sebab turunnya ayat berkenaan dengan 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk itu. Apa maksudnya? Allah kita mengatakan bahwa agar kita tetap istiqamah di atas ketaatan, kita diperintahkan untuk senantiasa berada di komunitas orang-orang yang soleh. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang soleh, itulah di antara hal yang bisa menjaga kita untuk senantiasa istiqamah, konsisten di atas ketaatan itu. Allah katakan langsung, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah sebutkan kisah perang Tabuk, Allah katakan wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah selalu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur keimanannya. Nah, inilah pentingnya bagi kita ya. Jangan kita jauh-jauh ya. Jangan kita jauh-jauh dari jangan kita jauh-jauh dari ya ikhwah dengan kaum muslimin. Ya, makanya Allah kata Rasulullah, "Alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Hendaknya kalian selalu berada di komunitas orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena serigala itu hanya memangsa domba yang bersendirian. Artinya apa? Setan sangat kuat godaannya kalau hamba Allah itu sendiri. Tapi kalau dia sama teman-teman yang lain, dia kuat. Kapan kita lemah? Ada teman kita yang ingatkan kita. Kapan kita lemah beribadah? Kita lihat teman kita kuat beribadah, kita termotivasi lagi. Nah, inilah pentingnya ini. Ya, jangan justru malah kita mundur. Kita mau baik, ya kita bersama dengan teman-teman ya yang soleh. Adapun ya masalah clash ya atau masalah dengan ikhwan ini wajar sekali. Jangan membuat kita malah mundur. Para sahabat juga saling apa berselisih. Di antaranya Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Kita tahu ya ayat di surat Al-Hujurat ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian, kata Allah, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Itu kan di antara sebabnya apa? Itu Allah menegur siapa? 2 orang sahabat yang mulia ini siapa? Abu Bakar dan Umar. 2 orang sahabat yang mulia bertengkar di luar Masjid Nabawi sampai suara mereka meninggi kedengaran di kamarnya Nabi SAW. Bertengkar sampai-sampai kata Abu Bakar, wahai Umar, kamu ini selalu menyelisih saya. Dia tegas, ya marah. Ya. Tapi walaupun mereka berselisih pendapat, tidak membuat mereka mundur dari barisan perjuangan. Ini yang harus kita perhatikan ini. Ya adanya perbedaan pendapat antara kita dengan ikhwah yang lain. Jangan membuat kita kalau begitu sudah ngapain lagi saya sama jamaah. Jangan. Dan itulah ujian dalam berjamaah. Ya, adanya ya silang pendapat ini merupakan hal yang wajar. Ya. Ya, bayangkan kita saja bersama ya saudara kita, saudara kandung kita dengan yang dari satu ibu, satu bapak. Itu pasti ada ya perbedaan pendapat ya, beda sikap. Apatah lagi kita yang beda orang tua ya, kita dikumpulkan dengan yang di satu keimanan ini. Makanya ya harus kita saling-saling memahami. Ya saling-saling banyak memahami bahwasanya inilah ujiannya orang yang beriman ini. Ada masalah ya, kalau masalah pribadi jangan buat kita mundur dari dakwah ini. Karena kenapa? Dakwah ini ya wasilah kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malah kita
ya memilih ego kita, biarlah daripada saya sakit hati terus, lebih baik saya mundur saja. Justru dengan sakit hatinya kita, mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya dengan sabarnya kita dalam berjamaah itu, bersabar dalam berjamaah dengan segala macam ya dinamika ya dan cobaan itu jauh lebih baik daripada kita ya bersendirian dan tidak ada ujian yang kita dapatkan. Nah, ini kita bersama jamaah dengan ikhwah-ikhwah jauh lebih baik. Ya, bersabar dengan berbagai macam karakter itu jauh lebih baik daripada kita bersendirian. Ya, karena itulah yang paling terakhir sekali, mohon maaf, di surat Al-Kahfi ayat 28 Allah sebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini kan ayatnya ini. Ini ayatnya menegur Nabi SAW. Nabi SAW ketika didatangi oleh orang-orang kufar Quraisy, ya tokoh-tokoh Arab, wahai Muhammad, kami ini para tokoh mau masuk Islam dengan syarat. Kami ini kan para tokoh. Kalau kami masuk Islam, jangan ya samakan kami dengan sahabat-sahabat yang miskin-miskin itu. Bayangkan ya, syaratnya itu. Wahai Muhammad, kami ini para tokoh mau masuk Islam tapi dengan syarat ya jangan ya samakan kami, jangan dudukkan kami dengan sahabat-sahabat yang miskin itu. Nabi SAW sempat terbesit. Ini bagus juga ini yang ini. Apa tawarannya? Apa tuh? Kenapa? Karena kalau mereka masuk Islam, nanti masyarakat juga masuk Islam kan begitu. Allah langsung tegur, wasbir nafsak, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama para sahabatmu walaupun miskin. Ya, yang mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Wala ta'du aynaka anhum. Ya, jangan kau palingkan ya matamu dari para sahabat tersebut. Jangan ikuti tawaran orang-orang kufar tersebut. Allah langsung tegur itu. Ketika terbesit di hati Nabi bahwasanya ini tawaran yang bagus, Allah langsung tegur. Artinya apa? Ulang kita mengatakan bersabar dengan segala macam dinamika di jamaah itu jauh lebih baik daripada kita bersendirian. Ya. Makanya ya penting bagi kita untuk tetap yang menjaga ya ukhuwah Islamiyah, ya saling berlapang dada dan juga ya saling mengingatkan satu sama lain. Dan ingat, paling terakhir sekali bahwa kalau kita lihat ada saudara kita jatuh pada kesalahan, jangan kita ejek dan kita celah. Ulama kita mengatakan, kalau melihat saudara kita jatuh pada kesalahan, ya nasihatnya dengan baik dan jangan jadikan nasihat tersebut membuat dia malu. Jangan seolah-olah kita menasihati dia membuat seolah-olah dia orang yang terhakimi, jangan. Kenapa? Jangan sampai ya kita juga diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Kita niatkan bahwasanya ya kita nasihati dia bahwasanya kita cinta sama dia. Bukan membuat dia malu. Ya kita cinta sama dia, ya kita nasihati dengan baik. Wallahu taala alam, syukran wa jazakumullah khairan. Ya, saya mohon maaf ya atas ya kepanjangan ya ceramahnya. Tapi ikhwas sekalian, ya, para asatidzah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ya keistiqomahan sampai ajal menjemput kita dan kita minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahu taala alam, syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.